Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 28 Mei tahun 2022 ini, saya akan mengomentari ada berita di TikTok, Ustadz Abdul Somad sudah mati karena kena asap. Soal benar atau tidak kematian Ustadz Abdul Somad yang disebut di TikTok tersebut tidak tahu. Kalau melihat di YouTube, Ustadz Abdul Somad banyak beritanya, terutama pengusiran dari negara Singapura. Berarti dia belum meninggal mungkin ya. Diduga berita di TikTok tersebut yang membuatnya dibuat dari pihak lawan Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad katanya mati kena azab. Apa asapnya ada kaitannya waktu ceramah di Madura, masalah khilafah paling cocok di Indonesia sebagai asap Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Atau asap dari negara Singapura karena mendengar ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad sampai terpapar garis keras pendukung terorisme dan ditangkap polisi Singapura yang berakibat Ustadz Abdul Somad diusir dari negara Singapura. Atau karena Ustadz Abdul Somad sering memberikan ceramah-ceramah yang menakutkan. Seperti siapa tidak mendukung ISIS dan terorisme, kafirlah dia, halal darahnya, atau bisa dibunuh, mati di jalan Tuhan, disebut mati syahid, berakibat nama agama Islam dirusaknya, sampai disebut Islamofobia atau Islam yang menakutkan. Diduga salah satu dari tiga hal tersebut merupakan asap kepada kematian Ustadz Abdul Somad. Harapan saya, Ustadz Abdul Somad kembali ke jalan yang benar dalam memberi ceramah yang sejuk saja agar selalu mendapat pendukung yang baik-baik di jalan pemenangan mendapat pendukung yang baik-baik dimanapun, dapat diterima berlibur di Singapura. Kalau dia memberikan ceramah itu dengan baik, tentu nanti semua banyak pendukungnya dari seluruh Indonesia akan mengundangnya. Dan juga mungkin negara Singapura juga nanti akan menerimanya Ustadz Abdul Somad itu untuk berlibur di negara Singapura tersebut. Jadi adanya berita di TikTok menyatakan bahwa Ustadz Abdul Somad itu mati di asap. Apakah matinya itu di asap tersebut, tidak tahu apa maknanya itu. Sehingga saya lihat dia mati di asap katanya. Jadi mati di asap ini apakah ada kaitannya dia pergi ke Singapura tersebut dan diusir dari negara Singapura yang merupakan asap dari negara Singapura, kurang jelas juga. Tetapi ada beberapa dugaan kemungkinan Ustadz Abdul Somad ini sering memberikan ceramah-ceramah yang sifatnya menakutkan si pendengarnya, terutama yang mendengar itu umat non-muslim yang menyatakan kita harus mendukung ISIS dan terorisme. Siapa yang tidak mendukungnya, kafirlah dia, halal darahnya, bisa dibunuh, berarti itu sudah bisa membunuh. Dan itulah yang saya lihat mungkin dilakukannya tersebut, yang berakibat nama agama Islam itu sendiri menjadi rusak, yang sampai disebut orang agama yang mufobia, agama yang menakutkan. Padahal agama Islam itu agama yang mengajarkan kesejukan hati dan ketenangan hidup. Jadi sangat bertentangan. Jadi saya lihat pernyataan daripada Ustadz itu berdampak besar kepada pengertian agama Islam itu disebut agama mufobia, menakutkan. Karena ceramah-ceramahnya berulang-ulang tampil di YouTube tersebut hanya masalah itu ceramahnya. Apalagi dia sebut juga menghina agama Kristen. Katanya salib itu lazim kafir. Sama saja dia menjelek-jelekan agama yang lain tersebut yang bisa menimbulkan pertentangan sesama agama yang berbeda. Tidak ada keharmonisan di tengah-tengah masyarakat karena dia selalu menjelek-jelekan agama yang lain tersebut.
Jadi tidak baik itu semua. Di dalam negara persatuan Indonesia menimbulkan bahaya yang terjadi perpecahan di antara anak bangsa Indonesia tersebut. Dan ini harus perlu dijaga. Dan juga saya lihat pernyataan-pernyataannya itu di mana mengebom gereja itu sah-sah saja hukumnya katanya. Orang yang mati karena mengebom itu bukan mati cuma-cuma, itu mati karena mati syahid, mati karena melaksanakan perintah agama itu dengan baik. Itulah saya lihat. Jadi saya lihat ceramahnya itu sangat menakutkan bagi masyarakat yang mendengarkan, dan juga apalagi yang mendengar itu adalah umat non-muslim. Sangat menakutkan ceramah Ustaz Abdul Somad tersebut, dan dimanapun dapat diterima ceramahnya tersebut, di seluruh dunia dapat diterima, termasuk di negara Singapura. Sampai negara Singapura ada warganya berumur 17 tahun terpapar garis terorisme tersebut, sehingga dia sampai ditangkap sekarang sama polisi. Di mana mungkin di situ ada juga salah satu asap daripada negara Singapura tersebut. Sampai dia diusir dari negara Singapura. Mungkin ada kaitannya juga, mungkin jadi merupakan asap juga itu kepada Ustaz Abdul Somad tersebut. Jadi tetapi yang saya lihat Ustaz Abdul Somad itu paling menakutkan di antara ceramahnya tersebut adalah harus mendukung ISIS dan terorisme. Kalau tidak, kafirlah dia. Darahnya halal dan bisa dibunuh. Ini sangat menakutkan, ini berakibat merusak nama agama Islam itu tersebut yang disebut Islamofobia, Islam yang menakutkan. Padahal agama Islam itu agama yang menyejukkan hati dan juga baik. Itulah saya lihat. Jadi harapan saya Ustaz Abdul Somad kembali ke jalan yang benar dalam memberikan ceramah yang sejuk agar selalu mendapat pendukung yang baik di mana-mana, dapat diterima berlibur di Singapura maupun di mana-mana. Sekian dan terima kasih.